Halo semuanya, dan kembali lagi di Modpack Arithmetic Expert. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini armorku udah agak bersinar ya, meskipun nggak semua, cuman kepala sama apa celananya aja ya, karena yang lain nggak bisa di-enchant sayangnya. Nah iya, ini adalah enchantment, dimana aku sudah enchant mereka dengan enchantment yang bagus, lumayan lah. Dengan yang pasti itu unbreaking dengan protection ya yang aku butuhkan. Siap-siap ya kalau misalkan kita mau ngelawan End Dragon di end. Dan sisanya ini nggak bisa di-enchant sama sekali setelah aku cek ya. Jadi ya sudah yang ini aja. Aku bakal ganti pakai ada dua ini yang nantinya akan kita pakai kalau misalkan kita emang mau ngelawan End Dragon gitu ya. Jadi aku sempat nemu satu lagi yang fiery, yang plate atau yang bajunya. Tapi yang celananya itu aku pakai yang fluid imbued boot aja lah ya. Karena saya nggak ada lagi. Untuk yang celana, yang fiery kayaknya belum dapat ya. Fiery celana, bukan celana apa, sepatu. Yang fiery boot itu saya belum dapat gitu. Oke, dan sebenarnya kalau kalian lihat di sini itu ya sudah aku ganti. Ini juga ada formasinya sudah aku ganti gitu. Oh ya, sebelumnya karena di episode sebelumnya aku cut di sini. Nah, jadi sudah aku bikin apa reaktornya di sini. Ini dia. Dan sesuai dengan format yang aku tunjukin tadi ya di layar. Sejujurnya ini bukan format yang awal karena waktu awalnya nggak pengen pakai pakai emas. Ini emas ya gold ya. Tapi karena aku lihatnya goldku udah lumayan banyak gitu. Jadi ya sudah nggak apa-apa kita pakai gold aja kalian. Dan aku bakalan perlu ini dulu. Jadi ini ya semua by generation aku taruh ke atas, kemudian di sini kayak MP-nya sudah aku taruh di atas sini karena buat persiapan untuk episode kali ini juga. Dan semua mesinnya sudah aku naikin sini ya. Kabelnya juga sudah aku naikin kan supaya autocravingnya bisa lebih enak gitu ya ngelihatnya daripada kalian tuh ngelihat di sini ada di depan sini ada kabel gitu. Jadi bisa aku taruh di belakang gitu. Oke. Dan sisanya nggak ada yang terlalu berubah sih. Yang auto edition ku pindahin ke sini. Aku lupa dari episode sebelumnya atau enggak gitu ya. Tapi aku samain aja sama apa? Ini reinforcernya ya. Empowernya maksudnya. Empowerernya nanti. Mungkin kita akan pakai di episode kali ini buat yang ngetes aja. Dan sebelum kita masuk ke episode kali ini aku pengen ambil dulu deh. Karena di offcam juga aku sempat ingin mempercepat itunya proses untuk core-nya. Dan aku perlu ngambil satu ini. Jadi aku udah memutuskan tuh make yang energi upgrade aja kali ya. Karena osmiumku tuh udah apa ya. Meskipun memang gold yang paling gampang. Tapi osmium itu agak lebih jarang kepake ketimbang gold ya sayangnya. Kali itu juga ya lumayan lah ini buat yang nambah-nambah di short juga. Jadi aku bakal ambil saja. Dan ini aku masih ada sengaja simpan beberapa pin upgrade di sini. Yang sisanya itu aku pakai buat ini ya. Electrolyzer di sana. Dan tinggal aku pakai aja supaya lebih cepat. Yang ini yang belum diupdate ya, ini di September. Oke. Yep, ini harusnya ada lumayan cepat prosesnya. Dan ini mau ke basic, boom, dan aku tinggal spread aja dia, sort dia. Dan casingnya aku simpan di sini, raw bitnya aku simpan di sini seperti biasa. Nggak bisa di tag ya, ini dua. Jadi aku simpan aja di sini. Oke, sekarang kita sudah bikin reaktornya di bawah dan mungkin kita bakal uji coba saja. Di sini ada thorium yang aku bikin di sini, ada isotope separator. Di isotope separator menggunakan thorium. Jadi kita bakal ambil aja. Nah, yang tiny crown of thorium 230 ini bisa ditaruh di DK Hudson sebenarnya kalau kalian mau ubah dia. Jadi tiny pile of lead dust ya. Tapi ini cara bikinnya agak sebenarnya nggak terlalu susah sih, cuman ya agak sayang aja, dia juga butuh energi. Jadi kenapa nggak kita sekalian bikin energi aja ya dari ini thorium 230 menggunakan yang namanya aku coba ngeliat resepnya ya, yaitu
kita bisa pakai yang namanya decay generator. Nah, sini menariknya, jadi decay generator ini sesuai dengan namanya generator, dia bisa nge-generate energi dari ya from heat by the decay of additive radioactive block ya, atau bisa menghasilkan panas dari blok radioaktif di sekitarnya ya. Nanti kita bakal taruh, dan setelah beberapa waktu bloknya akan ngedecay dan menghasilkan lebih kurang energi gitu. Jadi thorium 230 itu bisa, dia ada min lifetime. Ini kayaknya berapa banyak waktu yang dibutuhkan buat ngubah thorium 230 jadi block of lead ya, yang bisa kita pakai pastinya buat crafting. Karena gara-gara crafting reaktor itu timbalku atau leadku udah bener-bener karat mungkin ya. Tapi nggak karat banget sih, karena ore-nya kan banyak ya di sini, tinggal diproses aja. Tapi ya itu lumayan makan banyak banget banyak banget timbal yang bikin kayaknya kita bakal kekurangan. Takutnya kekurangan. Ini aku perlu ngeproses lagi beberapa ore dulu. Ya udahlah, besi dulu lah ya. Ini ore kita udah banyak banget ya dari hasil otomatis ini. Mungkin kalau misalkan aku bakal hentiin kalau misalkan sudah sampai 1000 ore mungkin. Ya. Jadi tapi tentu saja itu off cam ya, kalian nggak usah ngeliat sih. Nah, untuk thorium 232 ini bisa diubah jadi TBU yang kita akan pakai ya di reaktor di bawah sana buat kita coba mengenai, oh ini dia ada fission fuel. Nuclear craft mana? Ini dia, ini udah banyak yang selesai sih. Aku belum baca ya di sini ya. Tapi sebenarnya semua ininya apa sih, bisa ya sama deskripsinya cuma ini sih, the machine tooltip for the description. Jadi deskripsinya sudah jelas ya di mesin-mesinnya. Tapi kalau yang di fission reactor ini adalah mid game multi block generator yang bisa ngasilin lumayan banyak power ya. Ya yang bisa kalian lihat outdated spotlight made by mod author ini YouTube yang dibikin oleh mod authornya atau pembuat modnya, yang kayaknya katanya udah update ya, atau udah nggak apa ya, udah ketinggalan zaman ya katanya. Oke, tidak tempat all pretty descriptive tooltip. Jadi kalau misalkan mau lebih detail bisa tinggal dibaca saja. Dan ini yang diuplatin tadi ya, yang ini dia fission fuel. Nah, katanya ada 52 bahan bakar fisi yang bisa dipakai dengan beragam durability, duration atau waktu waktu proses. Ini yang paling tinggi durationnya itu ada TBU yang ini. Kemudian power dan juga heat generator atau penghasil panas ya. Yang paling tinggi base durationnya itu TBU katanya ya. Maksudnya yang paling lama yang paling lama proses fuelnya itu TBU. Yang paling rendah heatnya juga TBU, atau yang ngasilin panasnya nggak terlalu tinggi. Karena makin tinggi panas, makin gampang reaktornya meledak gitu. Dan yang paling tinggi base power outputnya, atau yang paling tinggi powernya, itu adalah HECF 249 oxide. Ya kalian pasti bingung nih bakal kalian apa karena banyak banget. 249 maksudnya kayaknya. Ini HECF ini dari Californium ya. Yang pastinya itu logam berat juga. Dan dia itu ngasilin yang HEB pun udah gede loh, 4000. Ini ada nih dia. HECF 249 fuel ini sampai 5000 untuk base-nya ya. Ini yang outside ya, yang outside lebih bagus. Yang outside ini yang dikasih dikasih oksigen ya, jadi dia lebih bagus. Apakah aku perlu ngasih oksigen juga ke sini? Karena ini juga bisa dikasih oksigen sebenarnya, biar base powernya itu lebih tinggi, tapi heat generate-nya juga lebih tinggi sih. Dan gimana kalau misalkan diproses ya di reaktor jadi di PCTBU oxide juga.
dan hasilnya juga bakal jadi offset, oke. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Kalau mau pakai yang itu, kita butuh fluid infuser. Servo mechanism yang sebenarnya nggak terlalu masalah, cuman bakal makan alloy lagi. Jadi ya aku males. Jadi ya sudah, kita bakal pakai aja TBU. Oh ya, tapi sebelum itu aku lupa. Ini mungkin aku simpan dulu ya, takutnya ada radiasi atau apa gitu. Aku belum ngecek sih ya, tapi buat jaga-jaga aja sih ya. Nah, ini sudah aku taruh di sini. Oh ya, aku belum naruh pipe-nya ya untuk ditransfer kemana. Oh ya, di sini juga ada yang namanya fission reactor port. Jadi di sini selain kalian bisa tarik energinya di sini, karena originalnya kalau kalian mau ambil energinya itu dari sini, dari reaktornya langsung, controllernya langsung maksudnya. Tapi kalian juga bisa bikin ini fission reactor port buat narik dia selain dari sini ya. Fission reactor controller, dan aku tentu saja bakal pakai yang ender energy conduit dari dari ya bulu-bulu kucing itu. Dan aku bisa taruh dia di sini. Jadi ini aku udah bolongin tepat di bawah kapasitornya ya, supaya supaya bisa aku ini. Tapi sebelum itu aku pengen bikin kapasitor lagi yang lebih kuat ya, daripada ini MP kapasitor yang sebenarnya udah lumayan sih ya. Nah, yaitu aku coba ke mekanisme, ada nggak ya? Ya nggak ada yang secara langsung gitu. Tapi aku pengen bikin yang ini nih, Ultimate Energy Cube. Dia itu punya kapasitas sekitar 10 kali lipat daripada yang kita punya, yaitu MP. Dan cara bikinnya untungnya nggak diubah sama sekali ya, jadi mudah. Dan juga steel casingnya tadi tempat kita dapetin ya dari quest, jadi lumayan lah. Pada aku nggak ada niat untuk itu. Dan cara bikinnya sih gampang. Oh ya, aku lupa untuk setting auto crafting ya. Sudah, nggak apa-apa. Kita bakal butuh 8 karena kita mau bikin sampai langsung ke yang ultimate ya. Meskipun tentu saja ini bukan kapasitor yang paling bagus. Kalau mau yang paling bagus lagi itu pakai induction. Apa sih namanya? Aku kurang tahu apa nama multi block besarnya, tapi intinya dia adalah dia induction gitu. Induction multi block lah ya. Oh, ini dia energize induction matrix multi block, ini dia. Yang paling bagus karena dia bisa nyimpannya itu jauh lebih gede, bahkan yang terendahnya aja udah berapa kali lipat daripada yang kita mau bikin. Tapi karena itu multi block dan kita sebenarnya resepinya nggak terlalu sulit sih sejujurnya, cuman kita bakal butuh lithium juga. Jadi kita bakal bikin ini aja. Sebelum itu aku pengen kita cuma punya yang reinforced alloy biasa ya, dan aku punya 16 edition. Perasaan aku punya lebih dah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita bikin dulu. Ini masih ada sisa reinforce-nya. Kayaknya di episode di off-cam setelah ini aku harus langsung bikin sistem auto crafting-nya sih, daripada aku harus crafting manual. Meskipun ini sama aja sih, tetap butuh crafting manual juga sih. Daripada aku bikin auto crafting-nya. Nah, di sini ini aku belum ambil. Oke. Ya, aku perlu upgrade dulu ini ke yang diamond. Mana diamond? Ini dia. Aku perlu edition factornya lagi sibuk lagi. Coba aku ambil dulu. Ini banyak ya, udah banyak loh yang dikasih, dan gasnya udah habis karena kebanyakan aku kasihnya. Bentar ya. Oke, besinya sudah, bahkan masih belum 100. Ya lumayan banyak, tapi kita masih terkendala sama oksigennya sih. Aku harus manual naik turun buat supply oksigennya terus naikin lagi ke atas lagi ya. Karena ya energi yang dari gas itu cuman untuk ini sih sebenarnya. Dan di sini pun sudah lumayan banyak ya UU meternya. Ya siap buat kita apa-apain lah ya. Oke, aku perlu ngambil dulu ini buatku apa untuk sementara ya. Dan aku perlu taruh dia di sini. Aku lupa 4 atau 4 kayaknya ya.
Dan kita butuh obsidian. Aku punya beberapa obsidian sisaan gak ya? Kayaknya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Obsidian. Kita bikin aja 2 karena ini butuh diamond juga. Kita perlu bikin yang namanya ini ini tapi yang tadi ini juga perlu kita bikin. Oke. Dan setelah aku cek-cek ya, memang bahkan proses ini aja loh, untuk atau proses ore-nya aja ini pun makan energi karena kalau kalian nyadar juga base energinya atau energi yang dipakai di mekanisme ini itu dia lebih gede daripada berapa malam lebih gede daripada yang biasanya ya. Karena biasanya mekanisme itu energinya itu rata-rata 40 buat yang apa ya? Buat yang di rendah kayak gini sih, yang masih awal-awal. Kalau yang di atas-atas barulah tuh ngambil energi yang main gede. Tapi bahkan yang dasar sini pun sini dia udah ngasih tuh dia butuh 100. Ini butuh tadi dia udah selesai ya prosesnya. Dan aku belum itu. Dan ya intinya dia makan energi jauh lebih besar daripada yang biasa. Jadi itu agak apa ya bikin energi kebutuhan energi apa ya kapasitor kita bengkak juga sih. Banyak apa ya? Ini harusnya questnya udah selesai buat langsung hani dia. Dan rupanya dia makan 4 aja. Oke. Maksudnya dia makan 10 aja untuk satu energi alonya. Oke, lumayan lah dikuras sedikit. Dan untuk yang upgrade ke sini itu sama juga ya. Berarti gak apa-apa kita bakalan itu. Dan ini udah langsung selesai ya tadi. Refine obsidian, ini dia yang butuhin. Kita bikin ini dia dan ini ke sini 8. Oke. Dan kalian kita bikin langsung saja ini. Yang pertama itu basic energi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah advance. Ini dia gampang. Kemudian yang ini elite ya. Dan yang terakhir itu adalah ini atomic alloy. Dan sisanya bakal aku simpan dulu. Atomic alloy. Ini dia. Oke. Dan gak ada questnya ya karena kita cuma bikin ini buat ini aja sih. Buat kebutuhan energi aja. Aku udah apa ya? Udah tentukan ya bakal aku taruh di sini. Ini aku ambil dulu dan ini aku taruh. Untuk energinya aku perlu output di sini, bawahnya juga input ya. Belakang nggak ada, kosong aja, dan di atasnya input juga. Kalian mau ke input yang ini ya. Biar mesinnya ini jalan juga gitu, supaya nggak nganggur. Iya. Dan ini kalah dari bio generatornya. Garden cloud-nya juga nggak mampu buat tampung apa, buat ngasilin pumpkin. Jadi ada pumpkinnya udah mulai terkuras habis gitu ya. Mungkin ada masanya bakalan hilang. Udah nggak bisa ngasih energi lagi. Kalau misalnya kita biarin. Ini oke, udah pertiga jalan nah ya. Nah sekarang aku bakalan karena ini udah aku ganti dengan ini ultimate. Aku tinggal tarik aja ke sini. Ini nyambung kemana? Itu targetnya oke. Ini bakal aku taruh di sini. Ini tarik ke sini. Atau di atas aja kali ya biar nggak terlalu ganggu. Oke, gini aja. Dan seharusnya ini sudah bisa dipakai ya reaktornya. By the way, ini sebenarnya reaktornya itu khusus bikin khusus buat bukan yang TBU, belum ku ambil TBU-nya. Tapi ku bikin buat Leo 235 sebenarnya. Leo 235 itu yang uranium 235 plus uranium biasa. Mana? Leo 2 bukan yang dia Leo 235. Karena ini juga gampang dibikinnya pakai uranium biasa sama apa? Ya uranium biasa udah di atas separator udah ngasilin ini dua ya. 238 sama 235. Yang digabung bakal jadi Leo 235. Karena dibutuhnya 235 sama 238 ya. Yang biasa juga bisa nggak harus yang outside ya. Oke. Tapi ya sudahlah karena harusnya ini juga nggak makan energi gede banget di
Jadi harusnya aman-aman aja. Karena hit yang ini itu lebih gede yang dihasilkan daripada hit yang di sini, panasnya gitu. Jadi harusnya aman sih, seharusnya. Karena ya harusnya masih banyak sih sisa apa, sisa pendinginannya istilahnya. Aku butuh lever buat aktifkan ininya, reaktornya. Karena dia nggak kayak yang biasa ya. Kalau aktif tuh nggak langsung aktif aja gitu. Oke. Dia udah, oh ini dia sudah jalan dan dia bakalan dia itu butuh 4 menit ya. Jadi kira-kira mungkin bukan 4 menit sih, mungkin oh ya benar 4 menitan gitu lah ya buat habis gitu fuelnya. Jadi bakalan ya cukup lama gitu. Dan harusnya dia udah bertambah lumayan tinggi ya. Dia cepet banget dia naiknya. Dan karena aku di sekitar reaktor ini, jadi ada Geiger tick-nya di sebelah sini nih, Geiger tick-nya dari tadi muncul terus. Yang aku asumsikan mungkin apa ya, ada energi, ada radiasi yang diaktifkan gitu. Tapi yang apa-apa, karena aku taruh di bawah tanah, jadi harusnya aman-aman aja. Dan dengan begitu harusnya secara energi kita udah lumayan lah ya. Ini mungkin aku ambil dulu. Karena kita nggak terlalu butuh, kita nggak pakai kapasitor yang di atas lagi. Jab, aku minta yang ini aja ya. Karena ini yang kan. Karena aku bakal ambil energinya dari sini aja. Yang di bawah saja ya, yang di sini. Sementara yang ini cuma buat ini aja, sekaligus buat tambahan apa? Tambahan kapasitor ya. Meskipun macam ini cuma nampungnya ini aja sih. Yang biogenerator. Oke. Setelah itu aku pengen ngelakuin lagi satu hal yaitu ini osmium kompresor. Nah, osmium kompresor ini kenapa aku pengen bikin, karena aku pengen bikin ini daripada aku harus ngeklik kanan satu-satu itu ball over-nya ya. Baru itu aku udah naruh satu drawer buat ball over ya, supaya apa? Supaya karena crate-nya itu udah mulai penuh itu sama barang-barang yang itu. Jadi aku pengen bikin ini aja. Aku butuh steel casing lagi, bentar ya. Aku tinggal bikin aja. Ini dia di sini enak banget kan? Atau sebenarnya bisa dibikin dengan osmium yang kita punya sih, yang sudah lumayan banyak. Kalian ya mungkin cuma 300 ya, tapi sebelah sini itu banyak osmiumnya. Ini dia, osmium orbit di mana-mana. Jadi osmiumnya sebenarnya lebih banyak daripada yang ini. Cuman karena nih kapasitasnya cuma 8 resep gitu, jadi dia nggak bisa, terpaksa harus kubatasi, osmium nggak aku masukin ke situ. Untuk sirkuitku masih ada sisa 5, aku kayaknya perlu bikin lagi ininya. Oke, 1 2. Ironnya juga masih tidak selesai di sini, udah banyak banget sih. Oke, aku perlu ngambil lagi, ini dia. Oh ya, baru ini juga ada aku tambahin ya 6 gitu. Supaya lebih banyak kapasitasnya, jaga-jaga. Oke, dan aku perlu bikin ini, taruh di sini. Yes. Kemudian ini udah jadi. Ini dia steel casing-nya. Oke, kita tinggal, bahkan di sini kayak kedengaran ya gegernya ya di bawah sana. Oke, aku butuh ini. Oke, kita bikin aja yang baru. Mungkin aku bakal coba pakai pressurizer kali ya. Tadi sebelumnya belum sempat kita pakai. Oke, meskipun memang nggak secepat ini heavy press, tapi lumayan lah ya. Mungkin secara energi masih lebih efisien pakai heavy metal press ya ketimbang pakai pressurizer. Cuman ya mungkin mantau mau dipakai buat yang lain juga sih ya. Plus mempermudah autoclaving juga tentu saja. Karena kalau pakai itu syaratnya lebih ribet. Oke, ini 2. Kemudian kita bikin ini. Gampang sih sebenarnya, nggak susah. Dan artinya udah ada quest-nya. Aha, ini dia. Osmium compressor. Dan ini dia osmium compressor buat bikin refined obsidian ingot. Sama glowstone ingot. Yang rupanya itu adalah komponen dari outgrow glass ya.
kita udah lama sih nggak ngelanjutin di sini ya, lebih terutama harvest levelnya karena memang kita nggak butuh-butuh banget sih. Tapi dia ngasih tadi kalian lihat dia ngasih kita ini loh, atomic alloy lumayan. Yang dimana rupanya dia itu dibikin dari 3 metal mechanism yang utama, yang berarti ada osmium, ada refined obsidian, sama refined gluten ya, dari plastik tinker kontrak ya. TIC ini panjangnya tinker kontrak, dan dia bisa digabung jadi outglow glass ya. Oke, menarik. Osmium compressor sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan untuk auto crafting, jadi mungkin aku bakal taruh di atas aja. Di sini. By the way, gimana kabarnya oksigen yang ada di bawah? Harusnya ada lumayan banyak ya. Ya masih kita tunggu lagi lah ya. Oke, kita bakalan bikin dulu. Ini dia. Aku pengen bikin yang namanya automated user. Mungkin satu aja cukup kali ya. Oke, kita perlu bikin kita yang ini refine obsidian. Aku masih tadi refine obsidian yang tadi ini dia. Mungkin aku bakal coba automated user kali ya. Sebenarnya ini bisa dikonversi jadi macam-macam. Ada mechanical user, ada play simulator gitu. Nah, aku asumsikan fungsinya sama semua. Dan untuk bisa ngubahnya kita butuh 2 sih ya. Oke, tapi kita bakal coba aja dulu pakai automated user. Kalau misalkan masih kurang, mungkin aku bakal tambah lagi ya. Tapi untuk sementara kita bikin osmium ini 1 kali dulu ya. Jadi yang osmium compressor ini fungsinya buat mengubah das ini menjadi ingot dengan ya tambahan dengan cost osmium ya. Oke, jadi refine obsidian ingot. Kemudian aku bakalan bikin dulu turtle. Nah, ini turtle ini bakal jadi resepi yang berbelit-belit. Kita butuh ini di sini itu ada ini komponen dari Open Computer yang bakalan kita bakal pakai sih ya. Yaitu ada microchip tier 1 sama transistor. Kita lihat apakah dia bakal butuh ini. Kita punya microchip, oke. Jadi bisa langsung kita crafting pakai glass yang berwarna aja karena kita nggak butuh. Kemudian computer case tier 1, microchip juga sama printed circuit board. Oke, dia nggak bisa pakai ini kah? Oh, bisa sih. Ya. Ini dia. Atau di sini sih. Ini aku ambil lagi, airnya masih ada di sini. Ada circuit board atau PCB, kita bikin dulu. Ini dia, barnya nggak ada, kita bikin dulu. Iron bar. Kemudian ini, oke, aku coba bikin chest juga tadi. Ada memory tier 1, memory butuh nugget sama printed lagi. Coba aku hitung butuh berapa printed coba. 1, 2. 2, ini juga butuh nggak kan? Wow, tapi dia butuh banyak komponen lainnya. Mana tadi? Ini ya nggak butuh, berarti cukup 2 aja. Ini dia. Saya coba bikin yang tadi deh, yang resepnya kayaknya ribet banget. Oke, ini dulu mungkin ya. Ada disk splatter 1, 2, 3. Kemudian ini hard drive ya, yang hard disk yang memang hard disk itu butuh disk ya atau butuh CD, apa sih piringan mungkin bahasa Indonesianya. Ini kita butuh control unit ya. Ini aku kurang tahu buat apa. Mungkin macam CPU kali. Oh, ini yang dibutuhkan buat bikin CPU, oke. Sesuai deskripsinya. Kemudian ada arithmetic logic unit. Ini buat komponen buat arithmetic atau nambah bilangan ya, nambah gitu buat komputasi udah pasti ya. Untuk komputernya, karena ini ingat semuanya itu dari Open Computer ya namanya. Ya, dan transistorku udah berkurang. Ini sudah jadi printednya. Kemudian ini hard disknya, oke. Rupanya masih ada sisa piston. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja bikin. Kita butuh central processing unit. Oh, ini CPU ya namanya. Tapi kita ada kekurangan microchip atau... Oh, ini masih ada ding. Pas ya.
Oke, ada hard disk, ada memori, ada hard disk sama memori. Ini apa bedanya? Coba memori sama hard disk. Ya, semuanya sudahlah. The more complex program the more you have, the more complex program you can run. Konstruksikan berarti ini macam RAM kali ya. Oke, kemudian ada ini dapati CPU dan satu lagi kita belum bikin ya. Memori. Memori kita belum bikin rupanya. Ya sudah, kita bikin dulu. Tapi kita kekurangan microchip ya. Oke, kita bikin. Nah, karena transistornya udah hilang, udah nggak kepake lagi. Oke, kita bikin aja ini. Kemudian tadi mana komponennya? Hard disk sama CPU. Kita bikin komputer. Akhirnya selesai komputer. Ribet banget kan resepinya dari Open Computer ini. Kemudian kita butuh turtle yang konstruksikan ini komputer yang bisa digerak-gerakin gitu. Dan namanya turtle ya. Atau kura-kura, entah kenapa. Oke, kemudian kita bikin turtle dulu, mana? Turtle. Ini dia. Kemudian aku butuh golden sword sama golden axe ya. Tapi enggak, karena kita nggak punya, kita bikin aja. Ada emas dan ada pedang emas ya. Bukan pedang, kapak emas. Dan kita butuh double compress cobblestone. Double compress cobblestone kita punyanya compress cobblestone sih. Coba kita bikin dulu. Ini dia. Kemudian 1/3/5-nya mungkin aku pengen ubah aja jadi cobblestone biasa gitu. Dan kita bakal ubah 3 jadi double compress. Dan kita tinggal bikin ini. Oke. Automated user finally. Ribet banget resepinya. Yang bikin ribet sih komputernya sih, bukan ininya. Oke, dan sekarang kita bakalan coba aksinya gimana ya untuk automated user. Mungkin dapatnya aku butuh transfer buat ini sih. Buat itemnya. Jadi transfer node. Gimana ya? Bikin desainnya. Coba aku gini aja. Ini taruh di atas, taruh di sini. Kemudian ini coba di sini. Aduh, oke, agak ngelek ya. Dan dia butuh energi ya. Ini agak merepotkan kalau misalkan dia butuh energi. Kalau begitu kita pakai mechanical user kali ya, karena setahu aku mechanical user ini dia nggak butuh energi. Jadi ya, jadi lebih, dan juga aku lebih familiar jujur aja daripada pakai ini dari yang cyclic ya ini ya. Tapi ya sudah, aku bakalan set itu di off cam aja. Karena sebenarnya caranya gampang sih, tinggal bikin satu lagi aja, kemudian kita bikin ini mechanical user. Nah, kemudian lanjut ke agenda yang selanjutnya mungkin, yaitu aku pengen coba bikin yang namanya di sini ada kelihatan langsung di mekanisme, yaitu ada yang namanya thermal evaporation plant. Nah, ini kenapa aku pengen bikin ini? Karena aku butuh lithium ya. Jadi kita agak kekurangan lithium. Ini kenapa aku tandai. By the way, gimana kabar semuanya yang di bawah tanah? Oh, ini sudah apa? Kalau nggak salah, dia itu ini dia bener. Kalau misalkan energinya udah full, dia nggak akan berhenti. Jadi energinya bakalan tetap terbuang ke sini sayangnya. Tapi ya sudahlah. Ini masih ada depleted TBU atau kuntikan kali ya. Coba. Kalau kuntikan seharusnya ini dia. Tapi energinya terus menurun karena konstruksikan karena masih ada ya mesin-mesin yang kepake di atas sana. Jadi oke, tapi aku nggak tahu sih mesin apa yang nge-pakai energi gitu. Karena tahu aku semuanya udah diem gitu. Tapi ya intinya dia makan energi jadi berkurang terus. Oke, dan ini dapatnya bisa dipakai buat ngubah ya buat bikin fuel yang lain potensi ya. Seperti ini ada uranium 233, mungkin kita bisa bikin Leu 233.
Yang mana 2235 itu 720 dengan hit 60. Sementara kalau 233 itu lebih tinggi hitnya dan powernya, yang otomatis kayaknya nggak akan bisa dipakai di sini. Karena kalau aku pakai bakal meledak, ya takutnya. Atau kalau misalkan nggak mau dibikin meledak, ya kalian harus kontrol dia. Jadi kalian buka tutup kan repot ya kalau kalian mau bikin kayak gitu. Buka tutup ya. Mungkin kalian bisa bikin sistem otomatisnya, tapi itu mungkin perlu sedikit perlu pengetahuan karena kayaknya ada ya cara buat ngedeteksi hit di apa di tanah ya. Tapi karena tentu saya nggak bisa pakai cara konvensional, mengingat itu kalian harus ngedeteksi UI atau tampilan yang ada di sini buat ngelihat kalau misalkan hitnya itu udah sampai sini misalnya, dia bakal otomatis matikan gitu. Jadi beda banget sama sistem otomatis yang biasanya kita pakai ya. Oke, kita bakalan bikin dulu coba thermal evaporation fan. Secara resepi, oke, dia butuh ultimate. Wow, oke, mau juga. Oke, kita butuh yang namanya. Di sini kita udah mulai make powernya. Dan menariknya dia juga bisa di replicate dengan UU meter yang ultimate ya. Yang ini kayaknya nggak bisa. Dan kalian bisa lihat langsung resepinya. Ya kita bakal butuh banyak. Ya ini udah pasti butuh banyak tier, tapi kayaknya nggak bakal butuh lebih nggak terlalu banyak ya karena langsung dapat 4. Tapi yang bakal merepotkan ini ultimate control circuit. Dan untuk upgrade control circuitnya kalian pasti tahu resepinya itu sulit luar biasa. Kecuali yang ini ya, advanced circuitnya, karena ini bisa dibilang lebih gampang gitu. Dan kalau misalkan kita mau upgrade fuel tanknya ke yang ultimate ya, kita butuh ultimate yang lagi ya. Jadi ya gitu, lebih susah. Tapi I think nggak terlalu sulit ya. Jadi aku bakalan atur dulu gimana. Bentar ya. Oke, aku lagi proses untuk bikin alloy-alloynya gitu kan, dan aku sempat agak ada salah tadi, aku malah bikin ini 2 kali lipat ya, atau alloynya 2 kali lipat, jadi ya sudahlah. Padahal harusnya sisanya aku pakai buat ini elite ininya, tapi ya sudahlah, kita bakal bikin dulu. Dan aku memutuskan tuh nggak akan bikin ini sih, bikin dia naruh dia di replicator karena menurutku ini masih terlalu mahal. Kalau misalkan pakai UV meter 15 mili bucket itu udah lumayan cuy sih. Kalau misalkan dia cuma makin 5 mili bucket ya boleh lah ya, tapi kalau misalkan 15 kayaknya udah agak ketinggian. Apalagi cara bikinnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih, karena ada alternatif selain kalian pakai advance. Kan ya advance control circuit yang kalian pastinya udah tahu. Daripada kalian pakai advance control circuit, kalian pakai aja advance circuit yang resepinya jauh lebih murah sebenarnya. Pakai ya debu-debuan, das-dasan itu lapis, glowstone sama redstone gitu. Yang bikinnya itu jauh lebih gampang timbang pakai ya yang ini, karena dia makan enrich oleh banyak banget gitu ya. Yang total berarti dia cuma pakai 8 iron buat satu ultimate control circuit aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, meskipun ya memang harus bikin semuanya, alloynya dari yang elite sampai ke atomic ya. Dan kita bakalan bikin dulu ini. Karena kita butuh 6 ya. Oh ya, satu lagi kita perlu taruh dia di empowerer. Ini dia. Jadi ya ini alloynya kebanyakan sebenarnya. Yang ya udahlah, kita pakai buat yang lain-lain aja daripada ya mana tahu gitu. Karena kebanyakan ku bikinnya. Nah, karena yang kita punya itu cuman empowerer ya. Kita belum nyampe ke Decon Evolution apalagi attended crafting. Jadi kita bakal pakai ini dulu. Kita lihat gimana performanya ya. Setelah aku cek katanya dia butuh 2 juta Arab buat bikin ini doang.
Yang sini kayaknya nggak kelihatan sih, cuman kalau di sini kelihatan. Dan dua-dua ini rata-rata 2 juta RF. Nah, ini dia, ini 2 juta, ini 2 juta. Jadi ini kayaknya, dan kalian bisa langsung lihat ya dia energinya langsung hilang, langsung habis gitu. Dan karena aku cuma pakai MB wire connector ya, mungkin never mind. Lumayan cepat juga. Tapi ya lumayan sih, butuh waktu juga buat nyampe nih ada langsung selesai ultimate control circuit. Tapi ya tetap sih butuh waktu buat bikin ultimate control circuit ya. Mungkin daripada pakai NP aku bisa pakai yang lebih cepat daripada ini, apalagi kita ada punya ini ya. Ada punya ini ya. Yang jelas energinya bakal lebih banyak daripada yang biasa. Oke. Tapi kayaknya aku bakal butuh apakah reaktor yang di bawah perlu kuaktifkan lagi? Mungkin kita bakalan ambil lagi thorium kali ya. Buat itu ya, karena thoriumku lumayan banyak sih. Ini dia. 15. Yes, mungkin. Oksigenku masih cukup. Masih cukup sih harusnya. Sudah kita bikin aja. Dan ya ini ada komponennya semua di sini. Ya, nanti kita selesai. Oke. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan ore-nya sudah di atas ini kali ya, sudah di atas 1000 baru hentikan auto shift-nya ya. Karena kayaknya recharge segituan, kalau misalkan satu ore kan bisa diubah jadi 3 ingot ya. Kalau sistem pakai sistemnya kita ada sekarang, meskipun ada yang lebih bagus, tapi tripling itu udah bagus lah ya. Tripling itu udah bagus banget sebenarnya. Jadi ya kalau misalkan 1000 ore berarti kira-kira 3000 ingot. Ya dimana itu aja udah lumayan banyak. Mungkin kita udah apa tahu ya, apakah di late game bakal butuh resource yang sebanyak itu. Tapi ya lumayan lah buat cadangan gitu. Kalau misalkan rupanya habis kayaknya oksigennya, ini nggak cukup rupanya. Sudah. Padahal seingatku satu untuk satu 200, cuman mungkin ada salah hitung kali ya tadi ya. Oke, kita bakalan taruh dulu. Oke, dan coba kita lihat. Oke, ini mungkin ku taruh aja di atas. Dan coba aku aktifkan lagi ya, karena sebenarnya sedikit sih view-nya. Tinggal kita aktifkan aja. Karena tinggal 1 menit juga. Ya, lihat kan seberapa gede RF yang bisa dihasilkan ya dari itu. Mungkin kayaknya belum otomatis karena mungkin nggak tahu ya apakah bisa diotomatiskan atau enggak untuk bikin fuel-nya kemudian ditaruh di reaktor. Tapi sebenarnya kita takutnya itu fuel-nya itu apa ya, agak nggak efisien gitu. Semuanya diubah jadi depleted gitu, tapi nggak kepake, tapi energinya malah dibuang-buang gitu. Jadi makanya aku agak gimana gitu kalau misalkan harus kuaktifkan dari awal sampai akhir gitu. Oke, karena kalau misalkan kapasitasnya udah habis, energinya bakalan kebuang kayaknya. Nggak ada sistem buat nutupin langsung ngehentiin reaktornya aja gitu kalau misalkan udah penuh energinya. Mungkin selagi nunggu ini aku bakalan bikin dulu komponen lainnya ya, aku lupa. Kalau salah 38 atau di sini ada nggak ya? Dikasih on dia. 37 evaporation plan, oke. Kita tidur dulu. Evaporation plan. Oke, aku perlu bikin till lagi. Mana ya? Tillku ini boron bukan till. Tillku ada 28. Mungkin aku bakalan bikin aja satu tag kalian 16 ini ya, bukan ini tapi di sini. Ya, dan taruh ini. Dan ini harusnya udah jadi. Ini dia. Kemudian kita perlu bikin tanknya. Tanknya bentar ya, di sini fluid tank. Ini dia. Oke, kita bikin ini dulu. Kemudian yang ini kita perlu upgrade dia ke yang diamond tadi, elite.
ya. Diamond kita taruh di sini. Oh, ini yang bentar ya. Aku proses dulu ini. Berarti tunda dulu bentar. Untuk skillnya. Airnya aku ambil dulu. Dan aku taruh sini. Yuk. Oke, kita ganti langsung ke iron. Bentar ya. Ini dia. Dan kita bikin till nanti ya. Buat bikin till ya. Kita naikin dia ke depan. Kemudian masuk ke elite. Dan masuk ke ultimate ya. Oke. Dan sisanya tinggal kita pakai buat bikin evaporation plan-nya. Tapi ini aku nunggu. Dan juga sebenarnya masih ada till di sini. Tapi karena till itu persentasenya kecil, jadi nggak banyak. Dia cuma 25 dari sekian banyaknya ball. Jadi masih kurang sebenarnya. Atau sebenarnya masih cukup sih. Atau cobalah kita bikin dulu dari till seadanya dulu. Controllernya 24 berarti ya kita bikin ya. Ini dia kebikinnya. Dan ini udah jadi, kita tinggal naruh lagi. Kemudian ini kita bikin ini controllernya, pastinya glass pane-nya yang berwarna aja ya. Ini dia. Ini yang controller, kemudian yang valve itu 2 ya katanya. Dia suruh bikin 2, oke. Yang ini biasa, kita masih punya sirkuit kan ya. Ini dia 5, ya sudah. Kita pakai ini seperti biasa. Kita bikin 2. Ini seperti biasa buat input outputnya thermal evaporation plan. Dan kayaknya dia perlu ditaruh di atas ya, seingatku. Jadi kalau misalkan ditaruh di bawah tanah, aku awalnya pengen naruh dia di bawah tanah, temen kayaknya nggak bisa. Ingatku ya. Jadi mungkin aku bakalan, karena dia itu butuh panas dari matahari juga. Kalau misalkan ditaruh di bawah tanah, aku perlu buka langitnya dong kalau gitu. Oke, bentar ya. Oh ya, untuk menu kali ini aku lupa bilang ya. Menunya apa ya? Menunya dari kemarin juga sih. Yaitu kita pakai ini. Dan kebetulan kita belum lapar juga ya. Nah, kita pakai ini BLT. Ini aku nggak tahu kepanjangannya apa BLT, sama banana flip ya, dan dari kemarin itu yang belum kemakan dan kita belum lapar banget sih ya. Jadi ya nanti dulu lah ya. Karena aku juga habis makan ini sih, yang ini cucumber sandwich. Jadi storage-nya tinggi juga soalnya. Oke. Dan aku bakalan taruh dulu ini. Tadi thoriumnya masih ada dia. Aku taruh di sini. Mengenai ini sudah lumayan penuh sih. Kayaknya di bawah sudah habis ya semua fuelnya. Semuanya udah diubah jadi spirit ya. Jadi mungkin bakalan berkurang energinya di atas. Tapi nggak apa-apa. Kita ini udah jadi harusnya belum. Harusnya prosesnya lumayan cepat sih. Dan aku tinggal bakar ini ya. Dia udah jadi. Nah, ini mungkin kalian aja aku tunjukin. Aku bakal bikin dulu ini ke 9 thorium 230. Dan ini bakal diubah jadi blok, thorium 230 blok. Aku perlu bikin furnace yang itu, nuclear furnace ya, atau apa namanya, decay generator. Ini dia. Decay generator, alpha power, ya ada achievementnya. Dan aku bakal taruh dia di atas kapasitor ini kali ya. Atau tadi kita taruh di atas ini. Ini dia. Dan kita taruh thorium di mana saja di atas ini. Dan dia harusnya generate power ya. Ini. Dan kalian bakal lihat di episode ke depan atau episode berapa gitu. Kayaknya nggak terlalu, kayaknya sebentar aja sih ya. Kalau nggak salah cuman 10 menit. Dia bakal ngubah jadi lead yang nanti bisa kita pakai itu saja ya. Dan aku bakalan taruh dulu fuelnya di sini. Atau ya mungkin aku perlu ngatur lagi sih. Karena aku kan awalnya pengen ya bikin thorium kan ya. Karena thorium itu kita punya banyak sebenarnya. Oke. Tapi kalau secara power itu jelas lebih kuat Leo 235. Iya. Ini.
Dan generatornya juga aku bikin sebenarnya khusus buat Leo 235 sih sebenarnya. Dan masalah uranium itu gimana? Apakah dia ada dari shift? Ada. Dan kebetulan ini juga salah satu alasan kenapa aku pengen ke DN. Untuk dapetin uranium ore piece, kalian bisa nge-crush uranium ore endstone ya, crush endstone ya, yang dapati ini dari DN ya, dengan iron ya. Jadi cocok banget sih dengan iron, karena kalau misalkan kita pakai diamond, dia bakal ngedropnya malah yang kristal-kristal ini, yang ada kemungkinan kita bakal pakai sih ya. Tapi aku perlu lihat lagi ya, mungkin di late game atau apa gitu makainya. Tapi ya karena kita lihatnya belum butuh, kelihatannya masih belum berguna, jadi ya sudah kita. Jadi keputusan yang main tepat ya buat pakai iron atau yang besi. Ada pineapple upside down cake, entah kenapa. Oke, kita tinggal bikin sisanya aja evaporation plan. Dua lagi mungkin, ini dia. Dan questnya bakal langsung selesai, yes. Thermal evaporation plan is a multi-block capable to turning water to brine and brine to lithium ya. Dan aku lupa kalau misalkan kita kalau mau bikin lithium kita butuh bikin 2 thermal evaporation plan-nya. Coba kita cek lagi. Ini oke, kalau brine kayaknya nggak ada cara lain ya. Atau ada cara lainnya. Oh, bisa pakai chemical oxidizer dengan salt ya. Yang kebetulan salt itu sebenarnya nggak sesusah itu. Karena kita bisa ngeduplikat air ini, lebih tepatnya fresh water. Jadi aku bisa bikin banyak banget salt ya, cuman dari 1 biji air. Jadi ya itu lumayan broken ya, meskipun harus manual satu-satu gitu per tek-teknya. Iya, dan kita butuh rotatory condenser sih, atau smelter. Smelter juga bisa sih kalau mau. Kalau smelter itu resepinya advanced plating juga. Oke. Mana ya? Oke, aku bakal putuskan aja di off cam. Sebenarnya untuk mengubah lithium jadi ini pun, ini ada ingot former juga kalau mau pakai ini. Oke. Yang aku tahu sih ubahnya jadi gas ya, dari ini liquid lithium jadi lithium, dan lithium ke chemical crystallizer. Cuman wow, chemical crystallizer resepinya buset. Dia butuh, aku butuh masuk ke ini advanced rocketry. Ini yang lebih lanjut lagi. Kita masih belum, bahkan ke thermal expansion kita belum masuk loh ya. Karena kita butuh RF tool, kita butuh mob pump ya. Jadi kita kalau evaporation, kalau rotatory condenser ini gampang sih. Jadi kita nggak mungkin pakai cara itu. Tapi untuk tadi mana? Smelter. Dan kayaknya ada questnya juga ya. Ada nggak sih di nuclear craft? Nuclear craft. Ini ada decay hardener, ada ingot former. Ingot former juga boleh. Ini buat ngubah lithiumnya jadi langsung jadi ingotnya ya. Ini crystallizer, oke. Ini dia ada smelter juga. Jadi mungkin boleh kali ya. Sama fuel preprocessing ore nih, fuel preprocessor ini juga penting karena TBU depleted yang di bawah sana itu buat mengubah dia jadi bahan-bahan yang bisa kita pakai lagi. Dan kita butuh ini fuel processor di pastinya. Oke, ini cuma buat smelting, buat oxide. Ya nggak amat dia. Tapi dia bisa diubah jadi versi cairannya, boleh. Dan kita bakal makan dulu di BRT. Nah, nice. Macam burger gitu ya kelihatannya. Oke. Dan ya aku bakal atur aja dulu di off cam. Mungkin lebih lebih cocoknya sih yaitu pakai, daripada aku bikin satu lagi thermal evaporation plan yang tadi kalian lihat resepinya pun juga sudah dipersulit luar biasa, butuh banyak till juga. Aku bisa consider untuk pakai melter aja kalau begitu, meskipun memang bahkan energinya lebih gede ya daripada karena ini nuclear craft, dia bakal makan energi gede. Ada melter, ada mana tadi? Ada melter, ada ingot former, mana? Ingot former. Yang ini resepinya jauh lebih gampang sih. Iya, karena cuma pakai basic doang. Ini pakai yang advance. Sama satu lagi itu fuel preprocessor, ini dia. Yang ini juga gampang ke rupanya.
cuman pakai basic plating doang. Oke. Jadi ya oke. Dan mungkin di akhir episode aku bakalan klaim-klaim dulu beberapa ya nih ya, karena udah lama juga kita nggak buka ini loot chest. Dan kebetulan ingat juga ya, di mekanisme domain banyak yang kita selesaikan karena memang banyak questnya itu apa ya, ya bercabang-cabang gini. Yang sebenarnya biasanya kalau misalkan, karena biasanya kita bikinnya langsung ke Atomic Ore ya, tapi kita ada quest yang sebelum-sebelumnya juga yang sebenarnya nggak susah-susah banget juga. Jadi ya lumayan lah buat dapetin quest tambahan, loot chest tambahan juga. Ini ya hadiahnya nggak ada sih. Oke. By the way, kita belum upgrade ke ini ya. Mungkin kita bisa pakai di kita miner. Kita belum upgrade ke mining level yang lebih tinggi karena kita belum ada, kayaknya belum ada lagi ya ore yang butuh harvest level lebih tinggi lagi. Tapi mungkin kita lihat lagi aja. Apakah ke DN mungkin lebih tinggi lagi harvest levelnya? Nah, kalau gitu aku bakalan pakai ini sih pasti. Bakalan upgrade harvest levelnya. Sini ada dua quest yang menarik, yaitu Digital Miner. Ini adalah mesin yang sangat powerful katanya, yang bisa nge-mine ore. If you want it to mine all ore, you can supply it with the Origin ore, ya. Yang artinya dia bisa dipakai buat, kita butuh ke thermal expansion dulu, ya, sebelum kita masuk ke sini. Robit kita udah bikin, komputer tadi kita bikin kan ya. Ada teleporter yang butuh banyak tail casing. Oke, merepotkan. Sama ada quantum entangle porter. Ini yang kalian lihat. Kita butuh Dragon Heart. Waduh. Atau kita bisa pakai Dragon Heart yang dari Iron Fire ya. Tapi kita belum berburu Dragon sih, karena apakah kita cukup kuat? I don't think so. Tapi kita lihat aja. Kita butuh teleporter frame, kita butuh teleporter lagi. Yang resepnya pun tadi kalian lihat. Mesin frame dari RF Tool, oke. Dan ini juga, tapi ini sebenarnya nggak terlalu sulit sih sekarang ya. Tapi kita perlu masuk sedikit ke forestry. Tapi lumayan sih karena ini bisa dipakai buat transfer macam-macam ya, mulai dari any practical resource. Kalau nggak salah cairan atau aku nggak tahu sih gas bisa atau enggak. Item sama fluid pasti bisa, tapi energi juga ya, karena dia bisa send energi juga. Ini adalah mechanism version of the old thermal expansion tesseract ya. Jadi dulu fun fact-nya, ya benar, dia bisa nge-transfer gas juga. Jadi mungkin kita bisa pakai transfer gas itu buat ini kali ya, daripada aku harus bikin manual harus bolak-balik naik ke atas terus turun ke bawah lagi buat ambil gasnya manual. Aku bisa pakai ini aja, quantum entangle porter. Yang resepnya sebenarnya cukup rumit sih. Ya, tapi dan kita butuh bikin dua lagi karena kalau satu kan mana bisa transfer ya. Dan dia itu rupanya versi baru dari old thermal expansion tesseract ya. Jadi dulu itu kita pakainya bukan ini sih. Ada yang namanya tesseract ya. Kayaknya di versi dulu deh, bukan di versi mungkin 1.7.10. Seingatku ya. Yang dimana tesseract itu, kalau kalian nggak tahu, nama tesseract itu mengrefer ke namanya itu kubus 4 dimensi. Kalau kubus 4 dimensi itu dikasih nama tesseract itu namanya. Nah, itu bisa dipakai buat transfer, karena 4 dimensi itu bisa dibilang bisa menjadi bisa semacam wormhole gitu lah ya. Wormhole kan atau lubang cacing itu kan 4 dimensi ya. Nah, tesseract itu juga sama seharusnya sistemnya, jadi bisa transfer jarak jauh seperti itu. Cuman sekarang udah diganti dari misalnya ke fluid lah, ke ender chest lah, kemudian fluid di sini juga ada fluid, cuman iya yang ini fluid network cuman bikinnya rumit, terutama untuk bikin fluid core-nya, karena kita butuh ini interdimensional transistor di checkmill. Checkmill-nya ya udah susah karena kita butuh Ender IO. Ender IO itu jauh jalannya, dan untuk bikin dimensional transceiver pun kita butuh Ender IO juga ya. Jadi ya lebih sulit. Oke,
sama kita kalau misalkan di mekanisme juga ada yang namanya tadi ya, anti quantum entangled porter. Jadi bisa ya transfernya bahkan bisa macam-macam sih, sama kayak Tetracerate juga sih sebenarnya. Oke, sudah lumayan lama ngobrol-ngobrolnya ya. Mungkin dua ini bakal kita lihat di masa depan karena apa ya? Mereka dua ini sangat apa ya? Sangat bisa dibilang item yang bakal jadi sangat-sangat penting sih di episode-episode yang ke depan ya. Terutama untuk transfer wireless dan mining ore. Nah, kita bakal buka dulu loot chest-nya di akhir episode ini ya. Ada point upgrade lagi ya, ini sama sih, nggak penting, nggak terlalu penting, cuman mungkin bakal kepake. Kemudian ada magical boomerang. Ini aku nggak tahu buat apa sih, mungkin buat menyerang mungkin. Kayak boomerang ini apa sih? Harus nanya author dari authority itu kalau kalian mau apa lihat apa sih maksudnya gitu. Ada ke boomerang sama boomerang ya nggak tahu lah ya buat apa. Oke. Kemudian kita dapat brewing stand ya udahlah ya. Buat ngebikin potion kita taruh aja di sini. Dekat sama sumber air juga. Kemudian kita bikin kita buka lagi. Wow, dapat creative essence. Dapat satu sih. Tapi lumayan. Ini cara bikinnya kita butuh Ingenium Essence, Block of Ingenium Essence, Block of Ingenium juga. Oh, ini Ingenium yang ingot ya. Ya, kalau yang ini Essence. Ini cara bikinnya susah luar biasa loh. Ini butuh Essence tier 6. Ini semua tier 6 kalau kalian lihat. Enderium, Iridium. Harusnya Enderium sama apa? Enderium sama Teratil itu bukan tier 6, tapi dinaikin dia jadi ke tier 6. Kalian bisa langsung lihat di chat ini Essence tier 6, berarti ini dapati tier 6 ya, Essence tier 6. Dan ada Block of Essence, ini sebenarnya gampang sih Block of Essence, Block of Base Essence. Ini kan dari property ya. Sama yaitu point metal ingot ini dari Thaumcraft, kita belum masuk ke sini. Iya, resepinya sangat-sangat sulit, tapi dia dipakai buat macam-macam crafting, nggak macam-macam sih. Ya dia pakai buat crafting, namanya creative item. Ini bakalan jadi target akhir kita sih, creative item. Tapi ya itu masih jauh sih ya. Creative item tuh ya mungkin mirip dengan game mode kreatif dimana kita bisa dapetin banyak banget secara kreatif mungkin ya. Oke, lanjut lagi. Ada pineapple ham, udah lama nggak dapetin makanan baru. Pineapple ham, oke. Yang sebenarnya nggak terlalu bagus ketimbang yang lain-lain sih. Cuman fruit sama protein 2,5, 2,3. Lanjut lagi ada controller lagi, oke. Kita nggak tahu sih mau dipakai buat apa. Mungkin mana tahu kita bikin set drawer lagi kali ya. Selain yang untuk apa yang dicetak di bawah sana. Oke, lanjut lagi ke green balloon. Ya ini cuma dekorasi sih, nggak penting. Lanjut lagi kita 3. Ada basic wireless energy crystal. Ini ya sesuai namanya sih, seharusnya buat transfer energi juga. Dan tapi aku belum pernah pakai sih ya jujur. Tapi dia butuh Tardas ya. Ini kalau cara bikinnya kayak gini. Tardas berarti apa? Ini Atrator Kri tapi yang udah lumayan lanjut sih ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke apa ini? Nutella. Kita bisa di sini ada Nutella rupanya yang dapati dari coklat gitu. Oke, lanjut ke ini. Oke, fluid terakhir ya, fluid electron block. Ini bisa kita pakai buat ya ini buat armor lah, buat ini ada Omni Wrench. Konfigurasikan ini apa? Wrench-nya bisa pakai buat macam-macam, ada sword-nya juga, ada sebagainya gitu. Termasuk armor juga seharusnya. Mana armor kayaknya butuh yang plate ya. Ya, yang ini. Lebih tepatnya yang ini, fluid armor plating. Oke. Sesuai yang ku pernah dapetin yang ini. Fluid ini, ada yang ini, ada yang helm juga. Kita belum dapetin chest plate ya kayaknya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita udah bikin reaktor yang ada di bawah sini, kemudian kita udah bikin kapasitor baru di atas sana.
selanjutnya apa lagi ya kalau aku lupa. Oh ya ini osmium kompresor kan namanya. Iya, osmium kompresor, ya aku lupa namanya pula. Sama nantinya kita bakal bikin thermal evaporation plant ya, yang kita kayaknya nggak akan atur dulu di episode kali ini karena durasinya mungkin udah panjang. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Memang nggak terlalu banyak yang kita lakuin kali ini, cuma sambungan mungkin dari episode yang yang sebelumnya gitu. Tepatnya yang reaktor ini sama energi. Ya by the way ini juga sudah aku bikin semuanya jadi dirt di bawah situ supaya tinggal kita klik kanan aja dengan Curse of Evil ya, yang nantinya akan kita pakai buat nge-spawn mob-mob secara massal, dan hasilnya mereka akan dikumpulkan satu tempat, dibunuh dan diambil drop-dropnya ya. Tapi mungkin tuh di episode atau di off cam bahkan ya, karena sebenarnya gampang aja sih, cara terlalu sulit. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Mungkin ini episode ini bakal agak singkat, agak singkat atau kurang banyak kali ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan lagi di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.